Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, jamaah salat maghrib Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini kembali kita melanjutkan pembacaan kitab Bulughul Maram, yang insyaallah hadis yang akan kita kaji pada kesempatan malam hari ini adalah hadis ke-18 dari bab sifatis shalah di kitabis shalah Bulughul Maram. Hadis yang ke-14 ini, hadis yang ke-18 afwan. Hadis yang ke-18 dari bab sifatis shalah ini menunjukkan kebiasaan yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memilih surah-surah dari Al-Quran yang dibaca oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada salat-salat, terutama salat-salat jahriyah. Nah, kita baca terlebih dahulu hadisnya. Qala Al-Hafidz Ibnu Hajar, Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan, wa an Sulaiman ibni Yasar, diriwayatkan dari Sulaiman ibn Yasar. Qal kana fulanun, Sulaiman bin Yasar mengatakan fulan. Jadi beliau tidak menyebut namanya secara lugas, tetapi mengatakan fulan. Fulan ini kebiasaan dari masyarakat Arab untuk menyebut seseorang dengan tidak menyebutkan namanya. Jadi hendak mengatakan sesosok orang, tetapi namanya itu tidak disebutkan. Kalau dalam budaya bahasa kita sering menggunakan orang itu gitu. Orang itu. Nah, kalau dalam bahasa Arab mereka mengatakan fulan. Namun hemat saya, kata fulan ini oleh sebagian masyarakat di Indonesia sudah lumrah digunakan juga gitu loh. Tradisi budaya berbahasa yang seperti ini artinya merujuk kepada seseorang yang tidak ingin disebutkan namanya, kemudian dikatakan fulan begitu saja. Nah, Sulaiman bin Yasar ini menyampaikan, mengabarkan seorang imam yang ada di Madinah, tidak disebutkan namanya oleh beliau, yutilu al-ulayaini minadh-dhuhri. Orang tersebut yang mengimami sholat, dia memperpanjang 2 rakaat pertama dari sholat zuhur. Wa yukhaffifu al-asra, kemudian meringankan sholat asar. Artinya bacaan di sholat asar itu tidak diperpanjang. Ayat yang dipilih bukan ayat yang panjang untuk sholat asar. Wa yaqra'u fil maghribi bi qisari al-mufassal. Kemudian di salat maghrib orang tersebut yang mengimaminya membaca surah-surah qisar mufassal. Nanti akan kami jelaskan apa itu qisar mufassal. Wa fil isya'i bi wasatihi. Kemudian untuk salat isya yang dibaca adalah al-wasat al-mufassal, wasatul mufassal bi wasatihi, yaitu wasat al-mufassal. Nanti akan kita jelaskan apa itu wasat al-mufassal. Wa fi subhi bi tiwalihi. Kemudian salat subuh yang dibaca adalah tiwal, yang panjang-panjang. Faqala Abu Hurairah, maka Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu mengatakan, ma shallaitu wara'a ahadin, aku belum pernah salat di belakang seorang imam, ashbaha salatan bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam min hadza, yang lebih mirip salatnya melebihi orang ini. Artinya pilihan-pilihan ayatnya yang dibaca oleh orang ini persis
sebagaimana yang dahulu pernah dipilih oleh Nabi SAW ketika mengimami kami, yaitu para sahabat. Akhrajahu An-Nasa'i bi isnadin sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i dengan sanad yang sahih menurut Al-Hafidz Ibnu Hajar. Akan tetapi yang kami dapati, sanadnya Imam Nasa'i ini tidak sampai sahih, tapi dia hasan gitu. Jadi sanad periwayatannya hasan insyaallah fi istilah ahli hadis, menurut istilah yang dipandang oleh mayoritas ahli hadis. Allah taala a'lam kenapa kok Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan sahih ini. Ini perlu pencermatan yang lain. Nah, pembahasan mengenai hadis ini yang pertama, tadi kami sampaikan bahwasanya isnad hadis ini tidak sampai sahih melainkan hasan. Nah, tapi di sini Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah menilainya sahih. Nah, bagaimana kok saya katakan isnad ini hasan? Mari kita simak sanadnya Imam Nasa'i yang digunakan oleh Imam Nasa'i untuk meriwayatkan hadis ini. Jadi hadis ini oleh Imam Nasa'i di dalam kitabnya Sunan Al-Mujtaba, As-Sunan yang dikenal dengan nama Al-Mujtaba atau dikenal dengan Sunan As-Saghir. Jadi Imam Nasa'i itu pada awalnya menyusun kitab sunannya itu banyak, hadis-hadisnya itu banyak, sehingga dikenal dengan As-Sunan Al-Kubra. Kemudian salah seorang amir di suatu negeri ketika Imam Nasa'i itu datang masuk ke negeri tersebut mengajarkan hadis-hadis yang ada di kitab sunannya, menanyakan, "Akullu ma fi hadzal kitab sahih?" Apakah semua hadis yang ada di kitab sunan ini sahih? Maka kata Al-Imam An-Nasa'i, "La, tidak." "Fajarrid lana as-sahih." Maka pemimpin dari negeri tersebut meminta kepada Imam Nasa'i, "Tolong pilihkan kepada kami yang sahih-sahih." Maka dipilihkan oleh Imam An-Nasa'i yang sahih-sahih menurut beliau, ditempatkanlah dalam kitab As-Sunan Al-Kubra, As-Sunan As-Sughra. Sughra itu artinya kecil. Jadi ada kitab sebelumnya yang kubro, hadisnya lebih banyak, kemudian beliau pilihkan yang kuat-kuat sanadnya dan beliau masukkan ke dalam kitab Sunan As-Sughra. Oleh sebab itu kitab Sunan As-Sughra ini dinamakan oleh Imam Nasa'i dengan nama Al-Mujtaba. Mujtaba itu yang dipilih, pilihan-pilihan dari Sunan Al-Kubra. Kemudian para ulama lebih mengenalnya dengan lebih mengenalnya dengan sebutan As-Sunan As-Sughra, sunan yang kecil, karena dia adalah ringkasan dari sunan yang besar yang diambil hadis-hadis sahih saja. Nah, As-Sunan As-Sughra inilah yang dikategorikan dalam kelompok kitab Kutubus Sittah, dikenal oleh para ulama hari ini dengan nama Kutubus Sittah, kitab hadis yang 6. Kitab hadis yang 6 itu Sahih Al-Bukhari, kemudian Sahih At-Tirmidzi, Sahih Imam Muslim, kemudian Sunan Abu Daud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasa'i, dan Sunan Ibnu Majah. Nah, Sunan An-Nasa'i ini yang urutan kelima tadi, Sunan An-Nasa'i yang mana? Yang kubra atau yang sughra? Yang sughra gitu. Yang masuk dalam jajaran Kutubus Sittah itu adalah Sunan yang sughra, yang kecil, yang sudah dipilihkan oleh Imam Nasa'i dari Sunan Kubra yang besar tadi ya. Nah, jadi demikian ini informasi mengenai kitab sunannya Imam An-Nasa'i. Nah, Imam An-Nasa'i meriwayatkannya dari jalur yang pertama adalah guru beliau Harun ibn Abdillah Al-Baghdadi. Imam Nasa'i mengatakan akhbarana Harun ibn Abdillah. Harun ibn Abdillah ibn Marwan Al-Baghdadi Abu Musa Al-Bazzaz. Ini beliau perawi yang thiqah, salah satu al-hafidz atau perawi hadis yang terkenal, yang masyhur di Baghdad. Qala haddatsana Ibnu Abi Fudaik. Harun ibn Abdillah Al-Baghdadi tadi meriwayatkan dari Ibnu Abi Fudaik. Ibnu Abi Fudaik ini beliau adalah Muhammad ibn Ismail ibn Abi Fudaik Abu Ismail Al-Madani, perawi di Madinah.
Maka di sini dapat kita ketahui tadi Harun ibn Abdullah al-Baghdadi ini semulanya mengambil hadis ini dari Muhammad ibn Ismail ibn Abi Fudaik, itu di Madinah. Nah, Ibnu Abi Fudaik ini predikatnya secara ta'dil, beliau itu soduk. Jadi soduk itu apa? Yang hadis-hadisnya hasan. Inilah tadi saya katakan kenapa sanadnya itu tidak sampai sahih, karena perawinya itu masih soduk, belum sampai thiqah. Soduk itu kriterianya B, kalau thiqah itu kriterianya A. Dia punya nilai A, itu istilah yang digunakan thiqah. Kalau dia nilainya B, istilah yang digunakan soduk. Ibnu Abi Fudaik meriwayatkan dari gurunya Ad-Dhahhak ibn Utsman al-Madani, juga perawi di Madinah. Nah, Ad-Dhahhak ibn Utsman al-Madani ini soduk yahim. Soduk itu B, tetapi ada catatan celaannya, yahim, terkadang keliru meriwayatkan. Sodukun yahim, perawi yang tabaqatnya itu atba' tabi'in, kibar atba' tabi'in, satu tabaqat dengan Imam Malik, artinya satu generasi dengan Imam Malik. Predikatnya dalam periwayatan soduk yahim, nilainya B, tetapi kadang melakukan kekeliruan. Nah, ini yang demikian ini, kalau kita, soduk yahim ini sejatinya perawi tersebut nilainya itu C gitu kan. Kalau soduk saja B, tetapi ketika ada celaannya dapat pujian soduk, tetapi dia mendapati celaan sehingga turun predikatnya itu menjadi C. Nah, dengan keberadaan perawi yang nilai predikatnya demikian ini, secara zahir yang nampak sanad hadis ini sanad hadis yang hasan, belum sampai sahih gitu loh. Sanad hadis yang sahih itu kalau semua perawi-perawinya itu thiqah, artinya A. Grade-nya itu A. Dhahhak ibn Utsman meriwayatkan dari Bukair ibn Abdullah al-Asajji al-Madani, Madaniyun juga perawi dari Madinah. Nah, beliau ini baru thiqah gitu. Bukair ibn Abdullah ibn al-Asajji thiqah. Bukair ibn Abdullah ini adalah murid dari Imam Sulaiman ibn Yasar yang menuturkan hadis ini. Sulaiman ibn Yasar siapa? Tabi'in di Madinah, minal wusta minat tabi'in. Wusta itu tengah-tengah, artinya tabi'in pertengahan. Imam Sulaiman ibn Yasar ini satu dari 7 ahli fikihnya Madinah, yang dikenal dengan al-fuqaha as-sab'ah, 7 ahli fikih Madinah. Siapa-siapa 7 ahli fikih Madinah? Ada khilaf di kalangan para ulama tentang siapa saja, namun di antara versi pendapat yang saya cenderung kepadanya, yaitu yang pertama Imam Sa'id ibn al-Musayyib, kemudian Imam Qasim ibn Muhammad ibn Abi Bakar, dan kemudian Urwah ibn Zubair ibn al-Awwam, kemudian Kharijah ibn Zaid ibn Thabit, putranya sahabat Zaid bin Thabit, kemudian Abu Salamah ibn Abdurrahman ibn Auf, putranya Abdurrahman bin Auf, kemudian Ubaidullah ibn Abdullah ibn Utbah bin Mas'ud, cucu ponakannya Abdullah bin Mas'ud. Jadi Abdullah bin Mas'ud punya saudara namanya Utbah, Utbah ini punya cucu namanya Ubaidullah ibn Abdullah ibn Utbah bin Mas'ud. Kemudian yang ketujuh Sulaiman ibn Yasar, ini tadi satu dari fuqaha sab'ah. Nah, nanti pendapat-pendapat yang lain ada yang menyatakan Nafi' Maula Abdullah ibn Umar, atau yang lainnya menyatakan Salim ibn Abdullah ibn Umar sebagai ganti dari Ubaidullah bin Abdullah ibn Utbah bin Mas'ud. Jadi ada banyak versi, namun yang saya lihat paling masyhur adalah versi ini, 7 fuqaha sab'ah adalah yang kami sebutkan ini tadi. Nah, Imam Sulaiman bin Yasar satu dari fuqaha sab'ah di Madinah, ahli fikihnya Madinah. Nah, maka dari sini nampak Sulaiman ibn Yasar ini meriwayatkan dari Abu Hurairah, dan Abu Hurairah yang bersaksi bahwasannya sholatnya imam ini, yang Abu Hurairah bermakmum di belakangnya ini, mirip sekali dengan sholatnya
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Hurairah tadi, tidak pernah aku sholat di belakang seseorang yang sholatnya itu lebih mirip dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi imam ini. Hanya saja imamnya ini masih belum diketahui siapa beliau. Sebagian kitab-kitab syurah ada yang menyebutkan namanya adalah Amr ibn Salimah. Nah, Amr ibn Salimah ini saya dapati ada dua. Yang pertama adalah Amr ibn Salimah al-Jarmi Abu Yazid. Beliau ini adalah sahabat Nabi, lahu ru'yah, sempat mendapati Nabi. Ayahnya itu yang namanya Salimah ibn Qais ini al-Jarmi, lahu wifadah. Lahu wifadah itu pernah datang kepada Nabi bersama dengan rombongannya menyatakan keislaman. Hadisnya ini ada di dalam Sahih Bukhari, yaitu tentang keimamannya siapa? Amr ibn Salimah al-Jarmi ini. Dalam riwayat, dalam versi yang lain nanti disebut Amr ibn Salamah. Yang saya dapati di dalam Siyar A'lam An-Nubala disebut dengan Amr ibn Salimah. Jadi demikian. Nah, Amr bin Salimah ini yang mengimami kaumnya ketika dia berusia 6 tahun. Hadisnya terdapat di dalam Sahih Bukhari. Yang mana kisahnya Amr bin Salimah ini menuturkan kunna bima'in mamarrun nas. Kami ini tinggal di sumber air yang dilewati oleh orang-orang. Jadi pedagang-pedagang itu melewati perkampungan kami untuk mengambil air, kata Amr bin Salimah tersebut. Nah, kafilah-kafilah dagang yang datang lewat beristirahat di perkampungan kami mengisi air, mereka membicarakan tentang berita yang lagi viral ketika itu. Berita yang lagi viral apa? Kedatangan Nabi akhir zaman. Ar-rajul alladzi yaz'umu annahu nabi, gitu kan. Seseorang yang mengaku bahwasanya dirinya nabi, au uhiya ilaihi, atau diwahyukan kepadanya. Amr bin Salimah itu mendengar pembicaraan para para kafilah dagang yang membicarakan Rasulullah. Oh, ini wahyunya ini, wahyunya ini. Nah, wahyu-wahyu yang disebutkan itu oleh para pedagang, kata Amr bin Salimah, faka'annahu uqirra fi qalbi. Jadi tertancap kuat di tertancap kuat di dadaku. Aku menghafalnya secara spontan. Nah, wa kana an-nasu yatalawwamu bi islamihimul fatha. Orang-orang itu menunda keislamannya sampai adanya fathah. Fathah itu apa? Kemenangan. Jadi orang-orang Arab itu menunggu siapa yang menang menguasai Ka'bah, dialah yang benar, gitu loh. Pada saat itu kan Rasulullah mengajarkan suatu ajaran yang bertentangan dengan apa yang diajarkan Quraisy. Orang Arab itu melihat Quraisy ini sebagai panutan mereka dalam beragama, gitu. Yang ngajarin nyembah berhala kan Quraisy, gitu loh. Nah, kemudian datang seorang laki-laki dari Quraisy mengajarkan ajaran yang bertentangan dengan yang diajari Quraisy. Maka orang-orang Arab yang lainnya yang non Quraisy, mereka mengatakan, ya kita biarin aja antar dua ini, siapa yang menang menguasai Ka'bah dia yang benar. Kenapa kok begitu? Karena Allah tidak akan memberikan Ka'bah ini kepada orang yang salah, gitu loh. Abrahah dulu dengan kekuatan bergajahnya hancur dia, karena tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menguasai Ka'bah, meskipun Abrahah itu penyembah monoteis. Kan agamanya Nasrani. Nasrani itu pada saat itu tidak menyembah berhala, dan berhalanya kesyirikan yang dilakukan kan Trinitas, meyakini Trinitas. Adapun berhala-berhala yang banyak tidak disembah, meskipun dia ahli kitab, Allah nggak izinkan Abraha itu untuk menguasai Ka'bah. Berarti ini agama nggak diridhoi sama Allah, gitu loh. Itu yang jadi patokannya orang Arab.
Ketika Rasulullah Allah menangkan di Fathu Makkah, disitulah orang-orang Arab mengakui, oh yang benar memang ini ajarannya Muhammad. Maka setelah Fathu Makkah barulah orang-orang Arab berduyun-duyun masuk Islam. Di situ yang Allah Subhanahu wa taala kalamkan, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Jadi seperti itu. Nah, ketika berduyun-duyun masuk, rombongan dari kampungnya Salimah bin Qais tadi, ayahnya Amr bin Salimah tadi juga datang gitu loh. Dalam versi riwayat yang lain, Amr bin Salimah ikut bersama dengan ayahnya mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pesannya Nabi apa gitu kan? Sholatlah di waktu ini dan ini. Kalau sudah masuk waktu sholat, salah satu dari kalian azan, dan nanti yang mengimami yang paling banyak bacaan Qur'annya gitu kan. Wal ya ummakum aktsarukum Qur'ana. Yang paling banyak hafalan Qur'annya dia yang ngimami kamu, kata Nabi. Yang ngimamin orang-orang di kampung kalian. Maka pesan Nabi ini diwujudkan oleh Salimah ibn Qais ini, ayahnya Amr bin Salimah tadi. Dilihat siapa yang paling banyak hafalan Qur'annya, ternyata Amr bin Salimah. Gara-gara tadi apa? Sering mendengar kafilah-kafilah dagang mengucapkan wahyu-wahyu yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad gitu. Maka mereka Amr bin Salimah lah yang dijadikan jadi imam, mengimami orang-orang di kampungnya gitu loh. Nah, kata Amr bin Salimah, waktu itu usiaku 6 tahun. Inilah salah satu pendapat yang menyatakan imam yang dimaksud Abu Hurairah dalam hadis ini Amr bin Salimah nih. Tapi ini sanksi gitu loh, saya sanksi, ragu. Kenapa? Karena Amr bin Salimah ini beliau pada kelanjutan fase hidupnya itu beliau ke Basrah. Di Basrah lah beliau itu menyebarkan hadis-hadisnya, termasuk hadis ketika beliau mengimami kaumnya dalam mengimami kaumnya ketika usia 6 tahun ini kan beliau sampaikan kepada Abu Qilabah kepada Syu'bah ibnil Hajjaj, yang mana ini adalah perawi-perawi di Basrah. Sehingga kecil kemungkinan kalau yang imam yang dimaksud dalam hadis Sulaiman bin Yasar ini adalah Amr bin Salimah. Karena Imam Sulaiman bin Yasar ini di Madinah gitu loh. Fuqaha Sab'ah di Madinah. Kecil kemungkinan itu. Nah, ini sebagian referensi kitab syurah ada yang menyebutkan. Namun ketika menyebutkan itu masih mengatakan qil. Katanya gitu loh. Katanya imamnya adalah ini gitu loh. Nah, kemudian di referensi yang lain menyebutkan imamnya itu Umar bin Abdul Aziz, gitu loh. Nah, di antara yang pernah jadi amir, gubernur di Madinah, memang yang paling faqih itu Umar bin Abdul Aziz, gitu loh. Yang paling berpegang teguh dengan sunnah Nabi itu Umar bin Abdul Aziz. Tapi ini juga sanksi, diragukan pendapat tentang Umar bin Abdul Aziz lah yang dimaksud sebagai imam. Kenapa? Karena Umar bin Abdul Aziz itu baru lahir setelah Abu Hurairah wafat, gitu. Sementara ini yang mengatakan ini paling mirip sholatnya sama Rasulullah. Yang mengatakan begitu adalah Abu Hurairah. Berarti Abu Hurairah kalau masih hidup, yang dimaksud ya imamnya yang lain, bukan Umar bin Abdul Aziz. Maka sampai di sini saya belum mendapati siapa ini yang dimaksud fulan ini. Dalam kitab Syarhis Sunnahnya Imam Al-Baghawi itu hanya disebutkan fulanun kana amiran bil Madinah. Dia adalah salah seorang yang pernah jadi amir di Madinah. Amir itu gubernur. Dia pemimpin di Madinah. Nah, siapa yang dimaksud ini? Allahu taala a'lam. Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahuinya. Mungkin nanti kalau antum bisa mendapati sumber atau referensi lain dari asatidzah yang lain yang mendapatkan faidah tentang siapa ini yang dimaksud di dalam hadisnya Sulaiman bin Yasar, itu lebih baik gitu. Cuma pada kesempatan kali ini saya belum mendapati siapa yang dimaksud fulan ini. Nah, pun demikian, kalau kita lihat hadis-hadis Nabi yang lain-lain itu tidak begitu urgen mengetahui siapa. Tetapi yang penting, yang urgen di sini adalah ajaran yang disampaikan dalam hadis ini.
Ada sering hadis yang menyatakan sa'ala rajulun Rasulullah, seorang menanyakan kepada Rasulullah. Tapi tidak disebutkan siapa orangnya, itu namanya. Yang jelas ajarannya apa? Seperti hadis tentang 3 orang yang dia itu datang menemui istri-istri Nabi menanyakan bagaimana Rasulullah itu ibadah. 3 orang ini nggak disebutin siapa gitu kan. Sehingga salah satu dari 3 ini mengatakan, oh kalau begitu aku akan sholat malam dan tidak tidur. Oh aku akan puasa dan tidak berbuka. Oh aku akan beribadah dan tidak menikahi wanita gitu kan. 3 ini mengatakan demikian. Kan nggak disampaikan di siapa orangnya gitu. Nah, tapi yang penting di sini adalah ucapan Nabi setelah itu. Nabi mengatakan apa gitu kan? Ma balun nasi yaquluna kadza wa kadza. Apa yang menyebabkan mereka itu mengatakan demikian dan demikian? Ama inni atqakum lillahi wa akhsyakum. Aku ini adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah dan yang paling takut kepada Allah. Walakinni usalli wa anam. Namun demikian aku tetap sholat dan tetap tidur juga gitu. Wa asum wa uftir. Aku puasa ya aku juga makan gitu. Wa atazawwajun nisa. Dan aku juga menikahi wanita. Faman kariha an sunnati falaysa minni. Wa man raghiba an sunnati faman raghiba an sunnati. Barang siapa yang tidak senang dengan sunnahku ini, maka bukan bagian dari umatku, kata Nabi. Nah, yang demikian ini sering disampaikan penghulu-penghulu ketika nikah, an-nikahu sunnati wa man raghiba an sunnati falaysa minni. Ketika nikahkan orang kan sering Nah, kelengkapan hadisnya seperti itu gitu kan. Nah, ini tidak disebutkan orangnya, tetapi yang urgen, yang penting di sini adalah ajaran yang ada di balik itu kan. Jadi demikian mengenai siapa fulan yang dimaksudkan di sini masih belum dapat kita ketahui. Mudah-mudahan nanti ada sumber referensi lain yang menyebutkan. Kemudian Al-Imam Sulaiman ibn Yasar di sini ketika mengabarkan tentang bagaimana fulan ini mengimami sholat, menyebutkan bahwasanya di sholat maghrib itu imamnya membaca qisar al-mufassal. Qisar itu artinya pendek, mufassal itu terpenggal-penggal. Wa fil isya, kemudian di isya biwasatihi, dengan wasat al-mufassal. Wasat itu tengah-tengah, mufassal itu terpenggal-penggal. Artinya tengah-tengah ini tidak panjang, tidak pendek gitu. Wa fis subhi bitiwalihi, kemudian untuk sholat subuh itu surah yang dibaca tiwal, panjang, mufassal dan terpenggal-penggal gitu kan. Mufassal, terpenggal-penggal. Nah, surah-surah yang demikian ini tiwal mufassal, kemudian wasat mufassal dan qisar mufassal, apa yang dimaksud? Jadi para ulama ini menamakan karakteristik surah berdasarkan panjangnya ini dengan istilah tiwal, wasat, dan kemudian qisar. Tiwal itu panjang, kemudian wasat itu tengah-tengah, qisar itu pendek. Nah, yang dimaksud mufassal ini yang ayatnya itu ringkas-ringkas. Artinya surah tersebut itu terpenggal-penggal. Nah, surah-surah mufassal itu terhitung oleh para ulama Quran, dia terhitung sejak surah Al-Hujurat juz 26. Jadi ada di juz 26, nanti antum silahkan lihat. Mulai dari surah Al-Hujurat itu sudah surah mufassal. Sampai nanti surah Al-Buruj ini masuk kategori tiwal, panjang gitu. Sampai surah Al-Buruj, karena minimal yang paling pendek itu 1 halaman. Antum lihat surah Al-Buruj itu kan satu halaman. Sebelumnya surah Al-Insyiqaq itu satu halaman. Surah An-Naba 1 halaman lebih sedikit. Kan demikian. Surah An-Nazi'at juga demikian. Jadi dari surah Al-Hujurat sampai surah Al-Buruj ini adalah dinamakan dengan tiwal.
al-mufassal yang terpenggal-penggal tapi dia panjang. Untuk menghabiskan satu surah itu dibutuhkan waktu yang relatif panjang. Nah, ini disebutkan oleh Al-Imam Muhammad Abdurrahman Al-Mubarakfuri dalam Syarah Sunan At-Tirmidzi, yaitu Tuhfatul Ahwadi. Dari Al-Buruj sampai Al-Bayyinah, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab. Ini adalah wasat, tengah-tengah. Jadi pertengahan dan sifatnya itu mufassal, terpenggal-penggal. Itu sampai surah Al-Bayyinah. Setelah surah Al-Bayyinah ini yang terhitung qisar. Pendek-pendek. Nah, namun yang kita lihat dalam budaya masyarakat kita, qisar mufassal itu dari ad-duha sampai akhir. Karena kalau dihitung dari Al-Bayyinah, sebelum Al-Bayyinah ini ada yang qisar yang lebih pendek daripada Al-Bayyinah itu gitu loh. Seperti ad-duha, kemudian al-insyirah itu, atau surah asy-syarah. Ini kan pendek-pendek. Ini masuk kategori qisar. Masuk kategori qisar al-mufassal sampai akhir nanti surah An-Nas. Nah, ini istilah-istilah yang digunakan oleh para ulama untuk menamakan surah-surah. Adapun nanti yang sebelum Al-Hujurat ini adalah surah yang tiwal ghairu mufassal. Tiwal, panjang dan tidak terpenggal-penggal. Ayatnya pun dia panjang. Ayat-ayatnya itu ada yang 1 baris, 2 baris, bahkan sampai 3 baris, dan yang paling panjang di surah Al-Baqarah itu yang dikenal dengan ayatud dain. 1 ayat itu satu halaman, berada di surah Al-Baqarah. Nah, ini penamaan untuk surah-surah di dalam Al-Quran dilihat dari sisi panjang pendeknya dan kemudian ringkas tidaknya ayat-ayat yang menjadi komposisi surah tersebut gitu. Jadi demikian. Adapun faidah dalam hal ini, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah itu menyebutkan hikmah dari hikmah dari dibacanya surah-surah ini pada salat-salat tertentu. Tadi kita lihat Imam Sulaiman bin Yasar menyebutkan bahwasanya yang tiwal mufassal itu di salat subuh. Nah, di dalam di dalam redaksi Sunan An-Nasa'i, yang dibaca tiwal itu bukan hanya di subuh saja, yaitu subuh dan zuhur gitu. Ini yang ini kan yang di dalam Bulughul Maram mengutip dari yang di Sunan An-Nasa'i. Nah, yang diredaksi di Sunan An-Nasa'i, zuhur dan subuh itu sama-sama dipanjangkan. Kana yutilur raq'ataini al-ulayaini minadh-dhuhri. Jadi dibaca panjang 2 rakaat yang pertama itu di salat zuhur. Sehingga kita dapati di sini bahwasanya yang dibaca panjang oleh Nabi, yang kemudian diteladani oleh imam yang fulan ini tadi, yang disebutkan oleh Imam Sulaiman bin Yasar tadi, itu dilakukan pada sholat subuh dan sholat zuhur. Apa hikmahnya? Al-Imam An-Nawawi rahimahullah itu menukilkan dari para ulama, qalu, yaitu para ulama mengatakan, wal hikmatu fi italatis subhi wadh-dhuhri. Hikmah dari dipanjangkannya sholat subuh dan sholat zuhur, annahuma fi waqti ghaflatin bin naumi. Jadi dua-duanya itu adalah waktu ghaflah, di mana orang-orang itu tertidur sebelumnya. Nah, mungkin antum akan bertanya, zuhur itu tidur apa saat itu? Nah, inilah ada perbedaan budaya sosial masyarakat kita saat ini dan di masa Nabi. Di masa Nabi tidur siang itu sebelum zuhur. Ini yang disebut dengan qailulah. Beberapa pondok pesantren mengamalkan tradisi tidur sebelum zuhur itu. Jadi santri-santrinya itu suruh tidur jam 11, nanti menjelang zuhur baru kemudian bangun lagi. Nah, budaya masyarakat Arab pada saat itu tidurnya sebelum zuhur. Nah, dipanjangkan oleh Nabi SAW. Kemudian imam yang tabi'in tadi juga memanjangkan bacaan untuk sholat zuhur.
dan sholat subuh, karena sebelum zuhur dan sebelum zuhur ini orang tidur gitu loh. Jadi di antara hikmah membaca panjangnya itu gitu kan, fayutawwiluhuma liyudrikahuma almutaakhir bighaflatin wa nahwiha, agar orang yang masih tertidur gitu kan, ketika terbangun ternyata sholat sudah dimulai, masih bisa mendapati sholat berjamaah. Jadi dibaca agak panjang, memberikan kesempatan bagi yang mungkin masih tertidur, belum terbangun, ketika sudah bangun dan mendapati sholat sudah dimulai, dia masih bisa mendapati rakaat, masih bisa mendapati berjamaah bersama dengan imam, tidak terhitung masbuk. Nah, hari ini kalau mau dipraktekkan zuhur, siapa yang tidur sebelum zuhur hari ini gitu loh. Mungkin kalau di masyarakat perkotaan jarang kita dapati. Boleh jadi nanti di di pedesaan kalaupun ada yang tradisinya tidur sebelum zuhur, ya silahkan demikian gitu. Maka dalam hal ini kembali patokan memilih surah panjang pendek itu tetap melihat bagaimana kondisi makmum. Nah, ini untuk yang dipanjangkan tadi ya, zuhur dan subuh. Kemudian Imam Nawawi melanjutkan, wal asru laisat kadzalik. Adapun asar tidak demikian. Bal tuf'alu fi waqti ta'abi ahlil a'mal. Asar itu dilakukan di waktu di mana orang-orang itu lelah setelah bekerja. Nah, ini insya Allah hari ini juga berlaku. Jadi biasanya pekerja-pekerja kantoran itu sudah menjelang asar, itu sudah waktu mereka sudah lelah-lelahnya, penat-penatnya gitu. Sehingga untuk sholat asar tadi diringankan, fayukhaffif, imamnya tadi lebih meringankan sholat asar ketimbang sholat zuhur. Nah, Imam Nawawi mengatakan fakhuffifat an dzalik, maka diringankan, dipilihkan bacaan-bacaannya itu yang ringan. Dalam hal ini yang dipilih adalah surah-surah wasat. Jadi surah-surah wasat itu seperti wasyamsi wadduhaha, kemudian wallaili idza yaghsha. Ini yang tengah-tengah. Kok enggak sekalian yang kisor saja Ustaz? Nah, baru kemudian di maghrib. Nah, di maghrib kata Imam Nawawi, wal maghrib dayyiqatul waqti. Waktunya itu lebih sempit lagi untuk maghrib. Fahtija ila ziyadati takhfif, maka lebih dibutuhkan untuk lebih dibutuhkan untuk diringankan lagi bacaannya untuk maghrib. Satu itu karena waktunya sempit. Yang kedua, walihajatin nasi ila asya isaimihim. Waktu tersebut itu lebih dibutuhkan untuk orang-orang segera makan bagi yang puasa gitu. Waktu setelah maghrib. Jadi kalau dibacanya panjang, selesai nanti tidak beberapa lama kemudian langsung sholat isya gitu kan, kesempatan bagi yang makan malam, bagi yang puasa itu sedikit gitu. Nah, ini yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Kenapa kok maghrib itu diantara hikmahnya maghrib ini dibaca dengan qisar al-mufassal, yang pendek-pendek saja. Nah, adapun isya, wal isya fi waqti ghalabatin naum. Isya itu sudah waktu di mana orang-orang sudah penat seharian gitu kan, hendak segera tidur. Ghalabatin naum, sebagaimana kemarin hadis Jabir bin Abdullah ini sudah kami sampaikan, bahwasanya masyarakat di Madinah pada saat itu adalah petani yang siang harinya itu mengairi ladang-ladang mereka dan kekuatan fisiknya itu sudah terporsir, malam hendak segera istirahat. Oleh sebab itu isya itu dibaca adalah surah-surah wasat, sama seperti asar, surah-surah yang pertengahan, tidak terlalu panjang dan tidak pula terlalu pendek. Kata Imam Nawawi, fa ashbahat al-asru, jadi lebih mirip kondisinya itu seperti sholat asar, yaitu di waktu orang lelah dan diperlukan untuk segera beristirahat. Nah, ini diantara hikmah
dipilihnya surah-surah ini, dan pendapat yang demikian ini adalah pendapatnya Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Jadi pendapatnya Al-Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i memilih subuh itu dipanjangkan, zuhur itu dipanjangkan, kemudian isya dan asar itu tengah-tengah, tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek, ukurannya itu setengah halaman. Jadi kalau antum lihat surah Asy-Syamsi itu kan setengah halaman dia. Al-Lail juga setengah halaman, tetapi karena beberapa mushaf itu menambahkan ornamen-ornamen sehingga satu baris itu dihabiskan untuk ornamen hiasan, sehingga tulisan beberapa ayatnya ada ke halaman yang sebelahnya. Jadi demikian. Nah, kemudian yang paling pendek adalah maghrib. Nah, kemarin saya sudah habis waktunya ya. Ada salah seorang jamaah di masjid yang lain di pengajian juga menanyakan, Ustadz, kenapa kok maghrib itu tidak ada sholat qobliyahnya gitu. Ya mungkin kalau antum mendengar pertanyaan ini, oh enggak kok, di sini ada sholat qobliyahnya gitu, maghrib ada gitu. Di kota banyak. Jadi di antara yang menjadikan ada sebagian masjid-masjid ya, sebagian masjid-masjid tidak tidak melaksanakan sholat qobliyah maghrib, di antaranya adalah mengambil madhab Syafi'i itu gitu. Madhab Syafi'i sholat maghribnya itu diperlukan untuk seringkas mungkin dilaksanakan gitu, untuk memberikan kesempatan bagi jamaah itu makan malam setelah maghrib ini sehingga tidak lama-lama. Nah, di antara upaya yang dilakukan untuk meringkas itu tidak diberikan kesempatan untuk sholat qobliyah. Kemudian yang kedua, dalam madhab Al-Imam Syafi'i, qobliyah qobliyah maghrib itu bukan termasuk yang muakkadah, artinya tidak dianjurkan sangat gitu. Sehingga kemudian ketika dinilai dia tidak dianjurkan sangat, kaum muslimin yang mempelajari kitab-kitab Syafi'iyah yang melihat itu ya sudah di skip aja gitu. Padahal sunnahnya ada gitu loh di dalam Sahih Al-Imam Al-Bukhari, Nabi mengatakan sallu qoblal maghrib, salatlah kalian sebelum maghrib. Sallu qoblal maghrib, kedua kalinya salatlah kalian sebelum maghrib. Kemudian yang ketiga, sallu qoblal maghrib liman sya'a, bagi siapa yang ingin. Nah, kata-kata bagi siapa yang ingin berarti tidak ada anjuran yang sangat di situ. Ini yang diambil kesimpulan oleh Imam Syafi'i. Jadi bukan berarti ditiadakan, ada. Cuma karena sebagian masjid kemudian mengambil pandangannya ya karena tidak dianjurkan sangat, di skip aja. Jadi seolah-olah masyarakat ada yang memahami bahwasanya sebelum maghrib tuh nggak ada sholat, padahal ada gitu, qobliyahnya ada. Jadi demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.